Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT serta perangkat-perangkatnya, kemudian pengurus masjid tempat orang-orang yang bertakwa, yakni Masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan nama masjid kita ini menjadi doa, sehingga mudah-mudahan kita yang sering, yang pernah sholat di masjid kita ini senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, bukan malam ke lagi ya. Hari ini, sekarang ini sudah tanggal 12 Rabiul Awal, sebab pertukaran tanggal dalam bulan Hijriah itu adalah ketika masuk waktu maghrib, itu menandakan tanggal 1 atau tanggal baru sudah masuk. Berarti kita sekarang ini sudah berada pada tanggal 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam sejarah yang paling kuat ataupun yang paling banyak dikemukakan oleh para ulama, meskipun berbeda-beda pendapat, tapi yang paling kuat itu 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Tahun gajah ya. 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Sebab ternyata bulan Rabiul Awal ini ya, sebelum manusia ini diciptakan, bulan Rabiul Awal itu sudah ada. Ya. Jadi inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Ya. Sesungguhnya hitungan bulan itu di sisi Allah, ya, ketika Allah menciptakan bumi ini 12 syahra, yaitu 12 bulan. Jadi ketika Allah menciptakan bumi ini, sudah diciptakan waktunya itu 12 bulan. Makanya kalau kita lihat nanti, setiap bulan itu pasti ada bulan purnama. Pak ya, ini bulan Hijriah itu uniknya. Setiap tanggal 14 atau 15 itu pasti bulannya itu bulan purnama. Dan itu ada setiap bulan. Kecuali mungkin kalau hujan ya, nggak kelihatan kalau hujan ya kan. Tapi kalau normal biasanya seperti itu. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, itu belum ada tahun
Hijriah. Sebab tahun Hijriah itu munculnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Maka pada saat itu disebutlah dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ada pasukan tentara, yaitu yang dipimpin oleh Raja Abrahah dari Persia, ingin menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah yang mereka buat tidak laku. Sehingga dengan harapan kalau mereka hancurkan Ka'bah ini, maka manusia ini akan berbondong-bondong untuk mengunjungi Ka'bah yang mereka buat. Tapi ternyata tidak ada orang yang mau. Sebab Ka'bah yang asli ini sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah pada halaman 19. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dalam ayat ini jelas Nabi Ibrahim berdoa agar Allah menerima Ka'bah ini sebagai tempat ibadahnya seluruh manusia dari segala penjuru. Dan didoakan pula, Rabbana wab'ath fihim rasulah, ya Allah utuslah untuk mereka rasul-rasul untuk membacakan kitab-kitabmu. Nah itu ya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, pasukan bergajah itu pun mulailah hampir memasuki kota Mekah. Kalau bulan Masehinya ada yang menyebutkan ya 21 April, ada yang 22 April. Tahunnya itu 571 Masehi. Nah, pada waktu itu kakeknya Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib itu sudah pasrah, sudah menyerahkan Ka'bah ini kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, sebab yang datang ini adalah pasukan bergajah, pasukan yang banyak, tentaranya kuat dan kendaraannya bergajah. Kalau sudah bergajah itu luar biasa tuh. Kalau sekarang ini kan nggak ada lagi yang bergajah ya, pakai mobil tank, nah itu ya, tank. Kalau sekarang dulu itu bergajah itu sudah pasukan paling hebat, pasukan yang paling kuat. Tapi ketika Abdul Muttalib sudah berusaha dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan, sudah maksimal usahanya, akhirnya bertawakal kepada Allah, menyerahkan kepada pemilik Ka'bah itu sendiri. Lalu ketika pasukan bergajah itu sudah mulai datang, sudah mulai masuk, maka dalam surah Al-Fil dijelaskan, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim
بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Tidakkah kamu lihat, kata Allah, alam tara kaifa, bagaimana, fa'ala, ya, bagaimana tentara bergajah itu fa'ala, dikerjain. Siapa yang ngerjain? Allah. Dengan apa? Ya, mereka yang menggunakan bi ashabil fil, yang mengendarai pasukan bergajah, mengendarai gajah itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bahwa mereka itu betul-betul dalam kesesatan. Wa arsala alaihim turun ababil, lalu kata Allah, wa arsala alaihim, diutuslah kepada mereka itu tayran ababil, burung ababil, tarmihim bihijarah min sijil, yang burung ababil itu membawa batu dari neraka sijil. Lalu ketika batu itu dilemparkan kepada tentara Abraha itu, faj'alahum ka'asfin ma'kul, jadilah mereka itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pernah lihat Pak daun dimakan ulat? Habis, tinggal tulang belulang lagi. Begitulah dahsyatnya pada saat itu. Nah, ketika kondisi itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Maka disebutlah tahun kelahiran beliau itu 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kalau ada di sini dulu orang tua kita dulu, kalau di kampung tuh kalau udah lahir biasanya juga nggak pakai tahun ya. Yang ada itu misalnya 3 tahun coba masuk Indonesia. Nah, di zaman waktu itu ada musim banjir. Nah, itu ya. Jadi musimnya itu yang diceritakan. Jadi pada saat itu juga begitu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, peringatan Maulid sudah, Rasulullah itu sudah kita ceritakan sudah sampai lahir. Berarti itu selesai memperingati kelahiran. Tapi apa intinya? Bahwasanya Rasulullah sampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis lain apa kata Rasulullah? Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'us sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa itu apa, Bapak Ibu? Imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Bertakwalah kamu, kata Rasulullah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'us sayyi'ata al-hasanata tamhuha, lalu barengilah perbuatan-perbuatan maksiat itu, perbuatan-perbuatan buruk itu yang pernah kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik. Mungkin selama ini kita khilaf, kita lupa, barengilah, tutupilah perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaullah dengan manusia dengan sebaik-baik akhlak, sebaik-baik pergaulan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 tadi disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah terdapat dalam diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi siapa yang meyakini bahwa mereka pasti akan kembali kepada Allah dan akan bertemu dengan hari kiamat. Kira-kira di antara Bapak Ibu ada enggak yang tidak percaya bahwa kembali kepada Allah? Kalau nggak percaya, besok datang ke tempat kita di Jalan Uka. Di sana sudah banyak yang kita antarkan. Nah, kalau nggak percaya kan, di dekat rumah kita tuh, Bu, Pak, setiap hari itu kalau kita di rumah kadang 20 mobil lewat. Lewat. Setiap hari itu pasti ada. Nah, itu buktinya. Nah, ketika kita masih yakin bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah, maka jadikanlah Rasul sebagai contoh teladan. Kalau kita masih yakin akan bertemu dengan hari kiamat nantinya, maka jadikanlah Rasulullah sebagai teladan. Bapak Ibu rahimakumullah, keteladanan yang pertama adalah masalah ibadah. Suatu ketika Aisyah terbangun dari tidurnya. Lalu dia melihat ternyata Rasulullah sedang dalam keadaan sholat. Lalu pun Aisyah tertidur kembali. Lalu terbangun lagi, ternyata Rasulullah masih sholat juga. Kemudian tertidur lagi, sampai 3 kali terbangun lagi, ternyata Rasulullah juga masih sedang sholat. Sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kok sampai seperti ini engkau beribadah? Sampai kakimu bengkak melaksanakan qiyamul lail, padahal engkau ini seorang yang maksum, seorang yang dijamin masuk surga." Apa kata Rasulullah? "Tidak bahkah boleh kalau saya ini menjadi orang yang abad dan syakur, hamba yang bersyukur," kata Rasul. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah yang orangnya sudah dijamin masuk surga, sholat malamnya kakinya masih bengkak gara-gara lamanya berdiri. Kalau kita kakinya bengkak bukan karena lama berdiri, tapi karena kebanyakan makan kacang panjang, akhirnya musim asam urat. Bengkak kakinya karena asam urat, bukan karena qiyamul lail. Tapi Rasulullah itu bengkak kakinya karena lama berdiri. Sampai-sampai pernah sahabat ketika dia lihat Rasulullah sedang sholat, dia ikuti. Sudah selesai Al-Baqarah, wah ini nanti setelah Al-Baqarah sudah selesai Al-Baqarah pasti sujud. Rupanya belum, lanjut surah Al-Imran. Sudah selesai Al-Imran, wah ini pasti sujud ini. Rupanya masih lanjut. Masya Allah. Begitulah sholatnya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita? Padahal jelas dalam surah Al-Isra ayat 78, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda." Wa minal laili, dan dari sebahagian malam, fatahajjad bihi, bertahajudlah kamu kepada Allah, lakukanlah sholat tahajud, nafilatan lak, sebagai sholat ibadah sunnah. Asa, agar Rabbuka, Tuhanmu,
muda, derajatmu kepada derajat yang mulia. Ya. Jadi kalau kita ingin mulia, baik di sisi para malaikat, mulia di sisi Allah, mulia di sisi makhluk Allah, mulia di sisi manusia, kuncinya itu adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Bangunlah tengah malam, ambil air wudu, berdirilah, lakukan sholat tahajud. Insya Allah derajat kita akan Allah angkat, baik di dunia ini maupun di akhirat. Tapi gimana lagi Pak Ustaz? Ada bola. Kalau bangun untuk bola sanggup, walaupun jam 3 malam sampai subuh, sampai subuh lewat, giliran tahajud tidak sanggup. Padahal kalau kita ingin mulia, sholat tahajud itu kuncinya. Kemudian apalagi amalan Rasulullah, baca Quran setiap hari. Nah, ini sudah sering kita bahas di baca Quran ini, ya Pak ya. Kalau kita perhatikan di musola kita ini Pak, mohon maaf ya, mohon maaf, ada Quran. Mungkin bantuan atau mungkin sumbangan atau mungkin yang dibeli oleh pengurus masjid. Sampai hari ini kertasnya belum dibuka. Itu baru datang. Baru datang ya. Tapi nampaknya yang di atas juga masih belum. Dari bulan kemarin masih seperti itu susunannya. Iya kan? Dari 1 bulan yang lalu nampaknya masih seperti itu susunannya. Lain ya. Padahal apa kata Allah dalam surah Al-Isra 9? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Pantasan galau terus. Kenapa galau? Tidak pernah dapat kabar gembira. Kenapa? Karena kabar gembira itu adanya di Quran. Iya Pak ya. Kabar gembira itu adanya di Quran Pak. Kalau kabar gembira yang kita dapatkan hari ini itu kabar gembira yang semu, kabar gembira yang sangat singkat. Misalnya Bapak gajian, senang nggak Pak? Senang. Berapa lama? 5 hari. Sampai 5 hari. Berarti gajinya 5 hari sudah koma. Iya kan? 5 hari sudah koma. Dan apa bahagianya Pak? Bahkan ada yang kadang-kala status di Facebook itu gaji itu tinggal numpang lewat aja. Numpang lewat, masuk, masuk keluar. Bahkan yang keluar itu masih kurang lagi, masih menombok lagi. Nah begitu. Jadi yang kita dapatkan itu misalnya lah anak kita juara, ya, juara. Kira-kira berapa lama bahagianya Pak? Kita dipanggil ke depan, juara nih, semua orang tepuk tangan. Selesai tepuk tangan itu, bahagia kita pun hilang. Kebahagiaannya kapan? Sampai di tepuk tangan itu aja. Selesai tepuk tangan udah habis. Jadi kebahagiaan yang sebenarnya itu, kabar gembira yang sebenarnya itu bukanlah Al-Quran itu, disitulah kabar gembira yang sebenarnya. Dimana siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, maka di Quran itulah disampaikan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau berinfak, bersedekah. Sebab kenapa? Ternyata sedekah itu pembuka pintu rezeki. Tidak bisa 2.000, ya 10.000. Tidak bisa 10.000, 50.000, ya kan? Seikhlasnya. Biarlah 100.000 ikhlas daripada 2.000 tapi tidak ikhlas. Nah, itu ya, berinfak. Bahkan Rasulullah itu bukan miskin, Pak. Rasulullah itu jarang harta itu lama bertahan dengan beliau. Ketika beliau dapat, ada yang membutuhkan, langsung serahkan. Begitu ya, langsung serahkan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau nanti kita baca sejarah, banyak ibadah-ibadah yang luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu juga sebagai contoh teladan, bukan hanya kepada kawan, tapi juga kepada lawan. Kalau kita kadang-kadang kepada lawan pun masih suka zalim, apalagi kepada lawan. Kepada kawan saja kadang-kadang kita masih tidak adil, apalagi kepada lawan. Tapi Rasulullah tidak begitu. Pernah suatu ketika itu datanglah Abu Bakar bertemu dengan Aisyah. Aisyah ini istri Rasulullah dan putrinya Abu Bakar. Wahai Aisyah putriku, ketika itu Rasulullah sudah wafat, tolong sampaikan kepadaku amalan apa lagi yang belum aku tunaikan, yang belum aku kerjakan sesuai dengan amalan Rasulullah. Apa kata Aisyah? Wahai ayahku, engkau sudah mengamalkan semuanya. Tetapi ada satu hal yang ini Rasulullah lakukan setiap hari, dan sekarang ketika Rasulullah tidak ada lagi, sudah wafat, tidak ada lagi yang melakukan ini. Apa itu? Kata Abu Bakar, wahai ayahku, di pinggir kota Madinah ini ada seorang Yahudi buta. Dan Yahudi buta ini dia seorang pengemis yang meminta-minta. Rasulullah setiap hari pasti pergi ke sana untuk memberi makan Yahudi buta itu. Bapak berahmatullah, apa kata Abu Bakar? Oh, kalau itu mah gampang, iya kan? Tinggal antar makanan, suapkan, selesai. Rupanya ketika dia datang mencari Yahudi buta itu, akhirnya ketemu. Ketika dia sudah sampai di situ, dia sudah membawa makanan. Ketika makanan itu mau dia suapkan, dia dengarlah dari mulut Yahudi itu tidak berhenti menghina, mencaci Rasulullah. Muhammad itu penipu. Siapa yang mengikuti Muhammad berarti dia telah mengikuti penipu. Muhammad itu tukang sihir. Disampaikan lah bahwa Rasulullah itu semuanya dihinanya Rasulullah, dijelek-jelekannya Rasulullah. Lalu ketika itu Abu Bakar pun tentu berbeda dengan Rasulullah. Dia suapkanlah makanan itu kepada Yahudi buta itu, tapi cara menyuapkannya agak kasar, sehingga Yahudi buta itu bertanya, hei, siapa engkau? Apa kata Abu Bakar? Aku ini orang yang sehari-hari menyuapin engkau makan. Oh bukan, berbeda. Engkau bukan orang yang biasa, engkau beda. Orang yang biasa menyuapkanku makan itu orangnya lemah lembut. Dia haluskan makanan itu dulu baru dia suapkan, dan suapannya itu begitu lembut. Beda dengan engkau. Mendengar perkataan Yahudi itu,
Abu Bakar pun menangis. Kenapa dia menangis? Berarti bisa dibayangkan, ketika Rasulullah menyuapin Yahudi buta itu makan, mulutnya tidak berhenti mencaci maki Rasulullah, tapi Rasulullah tidak berhenti menyuapinya makan, bahkan disuapkan dengan cara yang sangat lemah lembut. Coba kalau kita, Pak, kalau kita mungkin kita ambil langsung pilihnya kan, makan seorang. Kalau enggak, oh biasa-biasa enggak akan saya kasih lagi makanin, enggak tahu diri nih. Oh itu kasih racun serangga soalnya. Kadang-kadang kita aja ngantara makanan ke tetangga tuh lupa ngasih terima kasih. Oh ini dikasih makan enggak dapat terima kasih. Besok enggak usah antar lagi. Padahal cuma lupa mengucapkan terima kasih aja kan? Ini bayangkan, Pak, dikasih makan, disuapin dengan lemah lembut, malah dia itu mencaci maki Rasulullah. Lalu apa kata Abu Bakar? Wahai saudaraku, ketahuilah, sesungguhnya yang menyuapin engkau makan selama ini, yang orangnya begitu lemah lembut, santun, itulah orang yang setiap hari engkau caci maki, setiap hari engkau hina. Dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kata-kata itu terperanjaklah Yahudi ini, dan dia pun menangis sejadi-jadinya. Lalu di mana dia? Kata Yahudi itu, sekarang beliau sudah wafat. Tambah menangislah Yahudi ini, menyesal. Dia tidak tahu rupanya selama ini yang menyuapkan dia makan begitu lembut adalah Rasulullah. Menetes air matanya seketika itu juga. Wahai saudaraku, dengarkan, mulai detik ini aku mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi buta itu pun masuk Islam. Kenapa? Karena kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gimana, Pak? Tak ada orang masuk Islam. Sekali aja baru langsung. Kalau kita kan orang Islam pula di sama kita. Orang Islam pun takut sama kita ya. Nauzubillah min dzalik. Pernah juga satu ketika Abu Jahal itu pamannya Rasulullah, tapi sangat benci dengan Rasulullah. Diutusnya lah seseorang untuk menghina, menganiaya Rasulullah. Tapi caranya unik. Caranya dia menunggu di sebuah gang yang dilewati Rasulullah setiap beliau ingin pergi beribadah ke Ka'bah. Menunggulah di situ utusannya Abu Jahal ini. Lalu dia panggil, ya Muhammad. Rasulullah itu, Pak, beliau tidak pernah memutuskan harapan orang, siapapun. Ketika dipanggil, beliau dengar, beliau selalu menoleh dan senyum. Beda dengan kita. Kalau kita, misalnya ini Pak RT, dipanggil sama Pak RT, kemarin waktu ada Pak RT, tidak dapat apa dong? Apalah Pak RT, nah iya kan? Gara-gara kenapa Pak RT, tidak boleh lagi negur Pak RT. Nauzubillah. Ini ketika dia dipanggilnya, ya Muhammad, Rasulullah pun menoleh. Ketika baru menoleh, Pak, dia sudah siapkan air liurnya di dalam mulutnya, sebanyak-banyaknya langsung. Dikeluarkannya air liurnya itu, lalu diludahinya kepada wajahnya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak marah. Rasulullah usaha. Rasulullah pun pergi beribadah. Begitu terus menerus. Setiap Rasulullah lewat, dia sudah siap-siap. Belum ya. Selamat Ustaz. Selamat Ustaz. Dia sudah siap-siap untuk
meludahi Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah pun sudah siap-siap, bukan siap-siap membalas Pak, sudah siap-siap menerima air ludah. Jadi ketika waktu itu Rasulullah sudah siap-siap, heran beliau, kok gak ada yang manggil ya? Biasanya ada yang manggil, ini gak ada yang manggil. Dilihat gak ada orangnya. Terus besoknya gak ada juga orangnya. Akhirnya Rasulullah pun bertanya-tanya, di mana orang yang biasa meludahi beliau? Ternyata orang tersebut sedang dalam kondisi sakit. Ketika Rasulullah tahu bahwa orang tersebut sedang sakit, apa yang beliau lakukan? Beliau langsung pergi ke pasar dan beliau pun membeli kue, kemudian membeli buah-buahan. Lalu Rasulullah pun pergi menjenguk orang yang terbiasa meludahi beliau. Ketika beliau sampai di rumahnya, diketoknya pintunya. Apa kata yang sakit itu? Siapa? Siapa di luar? Saya. Siapa engkau? Aku ini Muhammad. Muhammad yang mana? Yang tiap hari engkau ludahi. Wow, dia sudah mulai ketakutan. Dia khawatir jangan-jangan ini Muhammad ini mau membalas ini, karena dia sedang sakit, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata ketika dia berusaha membuka pintu, dia buka pintu, ternyata Rasulullah sedang membawa buah-buahan dan juga makanan yang lainnya. Kenapa kau ke sini? Kata dia kepada Rasulullah, saya ingin menjengukmu karena beberapa hari ini saya tidak melihat engkau. Jadi aku sengaja untuk menjengukmu dan ini ada makanan yang saya bawa untukmu. Terharulah dia. Apa katanya? Ya Muhammad, sudah lama aku sakit ini, baru engkaulah yang menjengukku. Abu Jahal saja yang menyuruhku untuk meludahimu. Sudah 4 kali kupesankan kepada orang lain agar dia mengirimkan sesuatu untukku, sampai hari ini kiriman itu belum datang. Dia pun belum pernah menjengukku. Tapi engkau yang tiap hari aku ludahi, engkau datang membawa makanan, engkau yang pertama menjengukku. Menangis dia, terharu dia. Akhirnya, ya Muhammad, engkau ini benar-benar Rasulullah, utusan Allah. Saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islamlah utusan Abu Jahal tadi. Kenapa? Karena kelembutan Rasulullah. Pernah juga ada seorang pemuda yang bernama Fudail. Fudail ini dia datang ke Madinah. Tujuannya apa? Tujuannya ingin membunuh Rasulullah. Tapi sampai di Madinah, dia pun bertemu dengan Umar, mantan preman Mekah. Ini preman ketemu dengan mantan preman ini. Preman ketemu dengan mantan preman. Lalu apa kata Umar? Ada apa kau kesini? Saya ingin membunuh Muhammad. Wah, kalau engkau ingin membunuh Muhammad, langkai dulu mayatku ini, kata Umar bin Khattab. Lalu tidak begitu lama, hanya sebentar saja, akhirnya Umar pun melumpuhkan Fudail ini, seorang pemuda ini. Ketika sudah dilumpuhkan, diikatlah pemuda ini di tiang Masjid Nabawi. Sudah diikat, lalu dipanggillah Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang pemuda dari Mekah ingin membunuh engkau, dan pemuda itu sudah kami ikat di tiang masjid. Kalau harapan mereka, apa aja Rasulullah? Udah kalian bunuh aja lah tuh. Nah, gitu harapannya gitu ya. Harapannya begitu yang keluar dari lisannya Rasulullah. Tapi tidak. Ketika Rasulullah datang, dia lihat seorang pemuda setelah diikat. Apa katanya?
apakah engkau sudah makan? Belum. Dipanggil sahabat, ambilkan makanan, ambilkan susu, bawa sini. Sahabat makin heran. Ini orang ini mau membunuh Rasulullah, kok dikasih makan? Lalu dikasihlah makanan itu kepada pemuda ini, dan masih terikat, makanlah engkau. Ya Muhammad, bagaimana aku makan? Sedangkan tanganku diikat. Buka ikatannya. Dibukalah ikatannya. Makanlah pemuda ini. Sudah siap makan, sudah bisa siap selesai dia meminum susu tadi. Apa kata Rasulullah? Maukah engkau mengucapkan kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa katanya? Oh enggak, saya enggak mau. Wah, sahabat makin geram ya. Ini sudah dikasih makan, sudah dibuka ikatannya, sudah dimaafkan, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Apa kata Rasulullah? Sudah, kalau memang engkau tidak mau mengucap kalimat syahadat, pergilah engkau pulang, keluargamu sudah menunggu. Maka sahabat pun heran. Ini pemuda ini mau membunuh Rasulullah, kok bisa dilepaskan begitu saja? Ketika dia melangkah, baru beberapa langkah, Bapak Ibu rahimakumullah, hatinya itu terkesima, terkesan apa yang dilakukan Rasul terhadap dirinya. Akhirnya dia pun berbalik. Ya Muhammad, dengarkan aku ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia pun berlari, dipeluknya Rasulullah. Apa kata Umar? Kenapa enggak dari tadi engkau ucapkan kalimat itu? Apa kata dia? Saya tidak mau mengucapkan kalimat itu dalam kondisi terpaksa. Saya ucapkan kalimat ini karena saya sudah membuktikan bahwa Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak kisah yang menceritakan bagaimana kelembutan Rasulullah, yang inilah kita usahakan kita tiru dalam kehidupan kita. Makanya setelah peringatan Maulid Nabi ini, marah-marah kita tuh dikondisikan lagi Pak ya. Kalau kita lagi marah, apa kita lakukan? Falyatawadda, berwuduklah. Masih marah juga lagi, bawa duduk. Ya Pak ya. Kalau lagi marah itu bawa duduk, wudu. Kenapa? Sebab kalau nanti tidak bawa duduk, yang kasihan ibu-ibu. Kenapa kasihan ibu-ibu nih? Setiap beli sabun Soklin, dapat piring cek, simpan. Sudah 2 tahun ibu-ibu tuh kumpulkan piring tuh Pak. Sudah setinggi ini piringnya, piring Soklin. Nah, rupanya lagi emosi, lagi marah. Tak mau dia duduk, berdiri dia. Terjadilah piring terbang. Sekali melayang tuh hancur. Akhirnya piring yang dikumpulkan selama 2 tahun hancur dalam waktu hanya beberapa menit. Kenapa? Karena ketika marah tidak mau duduk. Makanya Pak, kalau marah itu duduk Pak ya, duduk aja. Tidak juga, bawa balik. Lalu berwudu. Sebab kalau tidak, TV yang masih kredit itu juga bisa jalan nanti. Walaupun sudah lunas ya, tapi terpaksa kredit baru lagi. Jendela itu nanti kacanya bisa hilang. Kasihan kan? Tengah malam kacanya hilang, akhirnya nggak tidur 1 malam, meronda. Kalau tidur nanti hilang motornya, hilang semuanya. Nah, kalau kita emosi itu yang rugi kita. Tapi kalau kita bersabar, insya Allah Allah akan meninggikan derajat kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang berikutnya, Rasulullah itu sebagai seorang suami yang romantis. Suami yang romantis.
keromantisan Rasulullah. Pertama, Rasulullah itu terbiasa rebutan air dengan istrinya. Mandi bersama, rebutan air. Pernah nggak Pak mandi bersama sama istri? Nggak pernah kan? Aduh, berarti tak romantis. Mandi sorang-sorang. Sorang-sorang aja ya. Apa itu tadi? Itu salah satu cara memunculkan romantis dalam keluarga itu Bu ya. Ya Pak ya, mandi bersama sama istri. Rasulullah mengamalkan itu. Apalagi makan sepiring berdua. Pernah Bu? Pernah. Sering ya? Pernah dulu, tapi sekarang udah mulai jarang. Sekarang tuh sudah ada piring papa, piring mama, gelas papa, gelas mama. Kalau gelas papa isinya kopi, gelas mama isinya teh. Kadang-kadang rupanya terbalik. Gelas mama itu isinya kopi, akhirnya mama minum kopi, ayah minum teh. Nah, biasakan Rasulullah itu selalu terbiasa minum itu dengan satu gelas aja berdua. Nah, ya itu ya. Jadi akan muncul romantisnya. Ya muncul kayak dulu baru nikah dulu Pak. Kan baru kan? Ada yang baru 5 tahun, baru 20 tahun, baru 30 tahun. Nah, kalau saya anggapnya baru nih. Nah, paling baru. Gitu ya. Tanya dulu. Satu cangkir nggak? Mana makan terbang? Mana? Satu cangkir nggak? Tuh ya. Jadi kalau coba kita di rumah itu ada cangkir, ada piring, simpan piring tuh. Keluarkan satu aja. Gelasnya satu, piringnya satu. Keuntungannya banyak Pak. Cuci piring tidak banyak-banyak. Kemudian akan muncul rasa kasih sayang. Ini jangan-jangan di antara kita tak lagi kurang saling menyayangi, tidak pernah makan bersama. Yang istri tuh makan dekat TV sambil nonton sinetron. Yang ayah tuh makan sana tuh sambil nengok handphone. Gimana muncul kasih sayang di antara mereka? Ada gitu Bu? Yang anaknya bawa nasi ke jalan, makan di tengah jalan sambil disuap-suapin gitu ya. Gimana muncul kasih sayang di antara kita kalau seperti ini? Makanya itu nggak benar. Rasulullah itu makan bersama Pak. Coba nanti sesekali supaya muncul kasih sayang itu Pak, beli apa namanya, talam ya? Apa namanya? Talam ya? Jambau kalau di kabar. Masukkan nasi itu ke jambau tuh, masukkan ayamnya, masukkan sambalnya, dah makan sama-sama. Sini anak, sini istri ya. Dapat suami istri kan, sini anaknya, makan sama-sama. Wow, itu berkahnya luar biasa Pak. Berkah insya Allah. Tidak ada rasa jijik di antara kita. Tidak ada. Makan berkah. Kalau ada yang lebih nanti ayahnya tukang habisin. Ya kan biasanya kan begitu ya, ayahnya yang terakhir. Berkah insya Allah Pak. Maka Rasulullah itu selalu membiasakan makan bersama dengan keluarga beliau, makan bersama dengan istri. Ya, kalau kita ingin model dan Rasul seperti itu Pak, jangan malu-malu. Masa malu sepiring berdua sama istri? Itu kan ibadah Pak. Mau ibadah atau enggak? Ibadah itu bukan sholat saja. Minum satu gelas berdua dengan istri ibadah. Sepiring berdua ibadah. Saling suap-suapan ibadah. Ibadah Pak. Tapi sekarang inilah yang jarang dilakukan, sehingga keretakan rumah tangga itu sangat mudah. Bayang. Nah, apalagi setelah itu? Mohon maaf, ini banyak anak-anak nih.
satu selimut berdua. Ini kadang-kadang istrinya tidur, suaminya masih main batu gaplek, main batu domino. Kapan mau tidur sama-sama? Yang seharusnya itu ketika sebelum tidur itu suaminya itu yang baca ayat, baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya, pipit terus doa sebelum tidur. Ini enggak. Selalu istrinya tidur duluan, suaminya tak kemana-mana. Kadang pulangnya nggak jelas, udah jam 2 malam lah. Bagaimana mungkin muncul rasa kasih sayang kalau seperti ini, Pak? Ini Rasulullah ajarkan. Bahkan mohon maaf, pernah suatu ketika Rasulullah tidur bersama istrinya, maksudnya satu selimut berdua, keluarlah Aisyah. Apa kata Aisyah? Kenapa engkau keluar dari selimut ini? Kata Aisyah, ya suamiku, aku ini dalam kondisi tidak sholat. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak masalah. Yang penting kalau yang dilakukan itu hanya mohon maaf ya, mohon maaf, hanya bermesra-mesra saja biasa, itu ibadah. Nah itulah yang kita kadang-kadang lupa, ya Pak ya, lupa. Bapak Ibu rahimakumullah. Apalagi Rasulullah itu terbiasa memuji masakan istrinya. Bapak pernah nggak muji masakan istri Pak? Pernah Bu? Ah, enggak pernah kata Ibu. Lain sekali. Lupa. Kalau mau makan lupa. Udah habis makan lupa. Udah habis 2 piring, lupa juga muji. Nah, beda. Padahal memuji masakan istri itu salah satu ibadah. Walaupun kurang garam dikit Pak, udahlah bilang aja lah enak. Karena menyenangkan hati istri itu bagian daripada ibadah. Bapak rahimakumullah, terakhir Rasulullah juga mencontohkan bagaimana beliau sebagai seorang ayah dan seorang kakek. Pernah suatu ketika beliau sholat, pas waktu rukuk, datanglah Hasan dan Husain lalu naik ke punggung Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah rukuk begitu lama sampai cucunya sudah turun dari punggungnya, barulah Rasulullah berdiri tegak. Bayangkan kita gimana? Kak, ngapa tadi? Atuh udah sholat mengganggu pula. Besok mau datang sini lagi. Nauzubillahi min dzalik. Rasulullah tidak seperti itu Pak. Rasulullah itu sayang sama anak itu luar biasa. Sampai kata Rasulullah, ya, pernah ketika itu Rasulullah main kuda-kudaan dengan cucunya. Apa kata Rasulullah dengan cucunya? Wahai cucuku, tahu nggak kalian? Sesungguhnya unta yang paling baik yang pernah ditunggangi itu adalah yang kalian tunggangi. Maksudnya beliau mengumpamakan diri beliau itu seperti unta. Unta yang paling baik yang pernah ditunggangi itu adalah unta yang kalian tunggangi. Dan penunggang unta yang paling bahagia itu adalah kalian berdua. Begitu Rasulullah sayangnya sama cucunya. Pernah suatu ketika Husain sedang bermain-main dengan teman-teman sebayanya, Rasulullah pun datang. Apa yang dilakukan? Dia seolah-olah mengejar Husain sambil tertawa. Ketika dia sudah dapat menangkapnya, lalu dia peluk, langsung dia cium keningnya. Coba ya. Ternyata kalau kita lihat dari sisi kepribadian Rasulullah biasa Pak, sayangnya sama anak-anak. Kita kadang-kadang cium kening anak pun tidak pernah. Anak lain banyak, tapi tidak pernah dipeluk, tidak pernah dicium keningnya. Amaknya dicium ya. Bapak rahimakumullah.
inilah keteladanan yang perlu kita contoh dalam memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.